memang kita sudah dengar ya, ada banyak permintaan akan datang dari Eropa, negara-negara Eropa yang akan melobi juga ke Indonesia untuk bisa membeli batu bara dari Indonesia. Sejauh ini kalau dari kami, dari perusahaan Samudra Indonesia, kami sendiri bersiap, tapi kami belum mendapatkan permintaan untuk pengapalan batu bara ke Eropa ya. Sejauh ini kapal kami masih melayani ekspornya itu lebih banyak ke China, ke Filipina, Thailand, ke Taiwan gitu ya. Negara-negara Asia so far belum sampai ke Eropa. Tapi memang apabila nanti ada demand-nya ke sana, kapal-kapal kami juga biasanya udah biasa beroperasi ke Eropa. Oke, artinya dari segi kesiapan, dari segi Samudra Indonesia juga sudah siap, namun memang hingga saat ini belum ada pemesanan. Sejauh ini apa saja sih Pak kesiapan yang dilakukan oleh industri perkapalan? Ya memang sebenarnya di industri perkapalan ini semakin atraktif karena memang jelas sekarang dengan harga batu bara yang tinggi, harga gas juga tinggi sehingga dan banyak juga sumber komoditas tersebut berasal dari negara kita, dari negara Indonesia, dan maka para pemilik kapal di Indonesia ini kapal-kapalnya itu memang tidak susah mencari pekerjaan, bahkan susah untuk menjawab kelebihan permintaan, sehingga yang disiapkan tentu adalah menambah kapasitas. Banyak sekali pemilik kapal di Indonesia, perusahaan-perusahaan pelayaran itu mencoba menambah kapasitasnya ya untuk menyiapkan sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan ekspor dari Indonesia lebih dahulu dibandingkan pesaing dari kapal dari luar negeri. Oke, ada penambahan berapa armada Pak yang disiapkan? Oh, kalau dari Samudra Indonesia tahun ini kita masih merencanakan hanya 4 kapal tambahan, tapi kalau saya dari market itu mestinya lebih banyak ya. Saya kira untuk kapal, kalau kita bicara spesifik untuk industri batu bara, mungkin sekarang ini yang kapal-kapal bendera Indonesia itu mungkin jumlahnya sekitar 150-an kapal, dan dengan mungkin jumlah tonnage itu sekitar baru di bawah 7 juta ton ya. Oke. Sedangkan kebutuhan ekspor Indonesia itu kan setahun bisa sampai, dengan sekarang produksi bisa mendekati 700 juta ton, bisa jadi 500-an juta ton ya. Jadi peluangnya banyak gitu. Oke, dengan penambahan 4 kapal itu nanti akan sewa atau justru beli Pak Bani? Mostly kalau dari kami beli itu adalah kapal yang dibeli. Kalau kapal yang sewa itu tentu bisa langsung ditambah sewa ya. Kalau kapal sewa lebih banyak lagi. Kalau kapal yang tadi 4 saya sebutkan adalah kapal-kapal yang dibeli oleh perusahaan. Oke, untuk satu kapalnya nilai investasi yang dipersiapkan oleh Samudra Indonesia berapa besar Pak? Tergantung jenis kapalnya, bervariasi. Tapi kalau untuk kapal yang saya sebutkan itu bisa sampai sekitar mulai dari 15 juta sampai sekitar 50 juta dolar gitu ya, kalau Oke. untuk kapal-kapal yang ukuran yang saya sebutkan. Oke, nah kalau untuk pengiriman batu bara ke Eropa, tadi sebelumnya Anda mengatakan memang sejauh ini belum ada permintaan, tapi kalau dari segi kesiapan ada kapal-kapal yang sudah dimiliki oleh Samudra Indonesia sendiri. Nah kalau untuk pengiriman batu bara ke Eropa, apakah ada spesifikasi kapal khusus atau mungkin ada jenis-jenis kapal tertentu, Pak? Tidak ada jenis kapal tertentu, tapi tentu kapal yang untuk bisa berlayar ke Eropa tentu harus memenuhi semua persyaratan klasifikasi internasional dan memenuhi persyaratan untuk berlayar di international waters yang mencapai ke Eropa. Dan itu biasanya peraturan itu memang jauh lebih ketat dibandingkan di dalam negeri. Jadi kalau kapal yang berbendera Indonesia dan biasanya trading areanya hanya domestik, biasanya itu harus meningkatkan ya sertifikasi klasifikasinya untuk bisa call kepada pelabuhan-pelabuhan Eropa, dan biasanya di sana lebih ketat syarat-syaratnya untuk kapal-kapal tersebut bisa beroperasi ke sana. Oke, Pak Bani, sebelumnya Ketua IMF Singgih mengatakan kalau demi efisiensi pengapalan ke Eropa, misalnya seperti ke Jerman, ini harus menggunakan kapal berjenis di atas Panamax, bahkan menggunakan capsize.
Nah, bicara soal kapal-kapal capesize, ini tidak ada pelabuhan di Indonesia yang bisa melayani kapal tipe ini sehingga butuh transshipment di tengah laut. Nah, jika kapal menunggu lama untuk loading nih Pak, apakah negara Eropa justru malah bisa jadi berpaling nih ke negara lain yang lebih efisien? Ya, tentu saja bisa, tapi memang biasanya kalau untuk kegiatan barang-barang tambang itu, efisiensi itu memang tentu bukannya tidak perlu dikejar ya, perlu dikejar di source-source apa namanya barang komoditas tersebut untuk bisa melakukan loading lebih cepat. Tapi memang di Indonesia itu sudah umum bahwa mother vessel itu menunggu di laut gitu dan kemudian dilakukan transshipment. Ini tidak menjadi hambatan sebenarnya